Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabar hari ini? Oke. Senang bisa bertemu dengan anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan materi praktik kerja bangku. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dan dipimpin oleh rezeki ilahi. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Rezeki ini kayak calon-calon pemimpin lah nanti imam ini. Amin. Oke, sebelum mulai materi kita, saya di sini akan absen dulu. Nanti yang dipanggil belum hadir ya. Ilham, Hadir Pak. Irsa, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Aldi, Hadir. lo di absen ini mau. Haikal mana Haikal? Sakit Pak. Sakit ya? Ada yang tradisinya enggak? Ada Pak. Berarti diri sakit ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang minggu lalu Bapak katakan, minggu ini kita materi sampai minggu depan materi. Mungkin pertemuan ke-45 kita akan terjun ke bengkel atau lab kita ya. Nah, sini materinya itu yang praktek kerja bangku. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini Bapak ada buat 5 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep dasar kerja bangku. Yang kedua, mengenal alat-alat kerja bangku dan fungsinya. Yang ketiga, menerapkan langkah kerja bangku dengan benar. Yang keempat, menguasai teknik dasar seperti mengukir dan menggergaji. Yang kelima adalah menerapkan aturan ketiga selama praktik. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan dulu kepada saudara anak-anak semuanya, apa itu kerja bangku? Ada yang bisa menjawab sini? Sudah lihat atau tahu apa itu kerja bangku? Izinnya Pak. Kerja bangku jadi adalah suatu pekerjaan yang kita lakukan di atas bangku Pak, atau meja. Baik, ada lagi yang menambahkan? Aldi? Tidak ada Pak. Rizky? Ya Pak. Ustaz? Tidak ada Pak. Oke. Nah, benar yang dikatakan tadi. Kerja bangku adalah proses pengerjaan logam secara manual dengan memanfaatkan berbagai alat tangan seperti kikir, gergaji, palu, serta alat ukur. Seluruh pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench, sehingga memungkinkan operator melakukan pengukuran, penandaan, pemotongan, pengikiran, dan pembentukan dengan logik terkontrol. Kerja bangku menuntut ketelitian dan keterampilan tangan, karena hasil akhirnya sangat bergantung pada teknik dan konsistensi operator. Selain itu, kerja bangku menjadi tahap dasar dalam proses manufaktur sebelum komponen diproses menggunakan mesin atau dirakit menjadi produk yang lebih kompleks. Melalui kerja bangku, siswa dapat belajar memahami perspektif material, menerapkan prosedur kerja yang benar, serta membangun kebiasaan kerja presisi dan aman. Oleh karena itu, kemampuan kerja bangku menjadi fondasi penting dalam penguasaan keterampilan teknik. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat ukur. Alat ukur dan penandaan adalah perangkat
dasar yang digunakan untuk memastikan ketelitian, dimensi, serta memberikan panduan sebelum proses pemotongan atau pembentukan dilakukan dalam kerja bakso. Kedua jenis alat ini sangat penting untuk menghasilkan pekerjaan yang rapi, presisi, dan sesuai standar dalam bekerja. Nah, sebelum Bapak menjelaskan alat ukur dan penandaan itu, Bapak sini ingin menanyakan kepada anak semuanya, ada yang tahu alat ukur apa saja yang biasanya di dalam kerja bakso? Oke, Aldi. Ada palu, Ya. penggaris, gergaji, penggaris, pensil, dan lain-lain. Oke, baik. Bagus itu sudah tadi. Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa Pak? Mungkin jangan doang Pak ini tinggal. Baik, terima kasih kepada saudara Ali dan Ilham telah menjawab. Ini alat ukur. Nah, yang pertama adalah bisa baja, mengukur panjang atau ketebalan secara dasar akurasi 0,5 mm. Yang kedua jangka sorong, mengukur diameter luar, dalam, dan kedalaman dengan akurasi hingga 0,02 mm. Yang ketiga mikrometer, mengukur ketebalan atau diameter kecil dengan presisi tinggi 0,01 mm. Alat penanda. Nah, sebelum itu anak siswa semuanya ada yang tahu alat penanda itu apa? Pensil Pak. Nah, sah, Penggores Pak. sah, Kapur. bisa juga. Ada yang mau nambahkan? Aku juga bisa. Bisa. Kalau itu, kalau langsung situasinya darurat. Oke, alat penanda itu adalah strap membuat garis tipis pada permukaan logam seperti panduan pemotongan. Yang kedua pahat penanda untuk menandai garis lebih tegas pada permukaan tertentu. Yang ketiga adalah centerroot membuat di awal agar martabak tidak selip dan untuk menandai posisi penting pada benda kerja. Nah, selanjutnya itu adalah alat pemotongan dan pembentuk. Alat pemotong dan pembentuk adalah alat yang digunakan untuk memotong, membentuk, serta merapikan permukaan material secara manual dan berjebak ini. Alat-alat ini memungkinkan operator mengurangi, menghaluskan atau membentuk logam sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan berdasarkan hasil penandaan dan pengukuran. Nah, dan selanjutnya itu ada alat pemotong, digunakan untuk memotong atau membelah material logam secara manual. Contohnya gergaji besi, memotong batang plat atau pipa logam. Yang kedua pahat, memotong atau mencukir materi. Yang kedua pahat, memotong atau mencungkil material tertentu seperti logam lunak. Yang ketiga gunting plat khusus untuk memotong plat tipis. Nah, yang selanjutnya adalah alat pembentuk, digunakan untuk meratakan, membentuk, dan menyelesaikan permukaan benda kerja. Contohnya kikir, berbagai bentuk seperti plat, round, dan triangle untuk meratakan dan membentuk sulut atau lengkungan. Yang kedua adalah rough untuk material tertentu, digunakan untuk pembentukan cepat pada material yang lebih lunak. Yang ketiga adalah palu, membantu dalam pembentukan dan penyelesaian ringan pada benda kerja. Sebelum masuk ke slide-nya lagi, di sini anak ada yang menanyakan atau kurang jelas dengan materi yang Bapak sampaikan? Jelas Pak. Oke, selanjutnya adalah perlengkapan meja kerja. Perlengkapan meja kerja adalah alat bantu yang digunakan untuk memegang, menahan, dan memposisikan benda kerja agar proses pengerjaan seperti mengikir, memotong, dan membentuk dapat dilakukan dengan aman dan stabil. Dengan perlengkapan ini, benda kerja tidak mudah bergeser sehingga hasil lebih bersih dan resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Di sini Bapak ingin menanyakan, ada yang tahu itu ragu? Tahu. Nah, ragu itu biasanya digunakan untuk apa? Menjepit Jadi benda kerja kan? Benda kerja.
Alat utama untuk menjepit benda kerja agar tetap diam seperti proses pengerjaan. Contohnya rangka meja digunakan untuk menjepit lubang umum dalam kerja bangku. Yang kedua, rangka putar dapat diputar sesuai sudut kerja, lebih fleksibel dalam posisi. Yang ketiga, rangka kayu khusus untuk menjepit material lunak agar tidak meninggalkan bekas. Nah, yang selanjutnya adalah apa dulu? Digunakan untuk membentuk atau menyelesaikan posisi benda kerja melalui tekukan ringan. Contohnya ball frame hammer, palu standar dalam kerja logam, kuat dan presisi. Selanjutnya adalah sport press number, memiliki kepala lunak untuk mencegah permukaan benda kerja. Yang ketiga, klem dan penjepit berfungsi sebagai alat bantu tambahan untuk menahan material atau alat lain agar tidak bergerak. Contohnya, yang pertama, klem menjepit benda kerja, meja atau menjepit dua material agar menempel sementara. Yang kedua, lip klem penahan kuat untuk posisi yang membutuhkan tekanan besar. Yang ketiga, quick grip klem menjepit cepat untuk pekerjaan ringan dan penyelesaian sementara. Nah, selanjutnya itu bahan material. Bahan dan material dalam kerja bangku umumnya terdiri dari berbagai jenis logam yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Pemilihan material sangat penting karena setiap jenis logam memiliki tingkat kekerasan, kelenturan, dan kemudahan pekerjaan yang berbeda, sehingga mempengaruhi teknik pemotongan, pemikiran maupun pembentukan. Dengan memahami karakter material, operator dapat memilih alat yang tepat dan menerapkan teknik kerja yang sesuai agar hasil yang diperoleh lebih presisi dan rapi. Nah, Bapak sini menanyakan jenis material. Saya sini tahu material, macam-macam material atau jenisnya gitu. Ada yang tahu? Baja, Pak. Oke, baja. Meja lunak. Lunak. Oke, baja lunak. Baja. Lagi aluminium. Aluminium. Oke, pas. Ada lagi? Tembaga, Pak. Iya, tembaga dan kuningan. Oke, nah semua yang bilang itu benar semua. Yang pertama ada baja lunak, mudah dipotong dan dikikir, cocok untuk latihan dasar. Yang kedua, aluminium ringan, aluminium yang ringan, lunak, mudah ditumpuk, sering digunakan untuk tugas pembentukan. Yang ketiga, tembaga dan kuningan, lemak, lebih lunak, cocok untuk latihan presisi dan pekerjaan teknik. Yang terakhir adalah plat logam tipis, digunakan untuk latihan pemotongan dan pembentukan ringan. Nah, selanjutnya adalah prosedur kerja bangku. Yang pertama, membaca dan memahami gambar kerja, mengidentifikasikan bentuk akhir, dimensi, toleransi, serta bagian yang perlu dipotong atau dibentuk. Yang kedua, menentukan urutan pekerjaan dalam proses gambar. Oke, yang kedua, menyiapkan bahan dan alat. Menyiapkan bahan dan alat itu memilih material yang sesuai, baja lunak atau aluminium, tembaga, dan lain-lain. Mempersiapkan alat ukur, alat penandaan, gergaji, pikir, rakum, dan APD. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran awal material. Nah, pengukuran awal material ini mengukur panjang lebar dan ketebalan atau diameter material menggunakan mister baja, daka sorong atau mikrometer. Nah, yang keempat adalah penandaan. Membuat garis kerja menggunakan triple sesuai ukuran yang dibutuhkan. Menggunakan siku untuk memastikan garis lurus atau suku 90 derajat. Yang selanjutnya adalah memberikan titik acuan menggunakan centerfuge untuk membantu proses pengotoran atau sebagai titik referensi. Nah, yang kelima, menjepit benda kerja yang ragu. Nah, menjepit benda kerja ini menempatkan material dalam posisi stabil dan aman. Yang kedua, menyesuaikan tinggi rambut agar nyaman saat bekerja. Baik, selanjutnya, pemotongan material. Pemotongan material ini menggunakan gergaji besi untuk memotong mengikuti garis penandaan, menjaga arah potongan tetap lurus dan tekanan tangan stabil. Terus menghindari tekanan berlipat agar gergaji tidak patah. Yang ketujuh yaitu pembentukan dan pemikiran, menggunakan pikir sesuai bentuk yang ingin dicapai. Melakukan teknik cross filling untuk meratakan dan thread filling untuk finishing halus. Yang terakhir itu memeriksa permukaan secara berkala
untuk menjaga kerataan dan ketepatan ukuran. Yang kedelapan adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini jika dibutuhkan ya. Yang pertama, menempatkan benda kerja dengan center point sebagai panduan, menggunakan pertangan atau bermeja untuk membuat lubang sesuai dengan ukuran. Yang kesembilan adalah finishing atau dengan pencapaian akhir, merapikan tepi, sudut dan permukaan agar halus dan bebas geram. Terus yang ke-10, pemeriksaan akhir, mengukur kembali sesuai dimensi untuk memastikan keakuratannya, memeriksa kekasaran, kerataan, sudut dan kerapian. Yang terakhir, menyesuaikan jika masih ada ukuran yang belum selesai. Nah, di sini ada teknik dasar kerja bambu. Teknik dasar kerja bambu adalah keterampilan inti yang harus dikuasai untuk menghasilkan pekerjaan yang presisi dan rapi. Penguasaan teknik dasar sangat penting karena mempengaruhi kualitas benda kerja serta efisiensi proses pengerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu menanyakan, siapa di sini pernah mengerja di kayu atau besi itu? Udah pernah ya, berarti ya udah pernah pasangan juga kan? Nah ya. Teknik menggergaji ini pertama memegang gergaji dengan posisi stabil dan sudut yang tepat. Yang kedua, menggerakkan gergaji dengan mata panjang dan tekanan yang merata. Yang ketiga, mengikuti garis penandaan agar hasil potongan lurus. Yang keempat, mengurangi tekanan saat mendekati garis akhir agar tidak berlebihan. Yang kedua adalah teknik mengikir. Nah, teknik mengikir ini dibagi menjadi 4, menggunakan jenis kikir yang sesuai. Yang kedua, melakukan cross filling untuk meratakan permukaan secara tepat. Yang ketiga, menggunakan filling untuk hasil permukaan yang lebih halus. Yang keempat, menjaga tekanan yang stabil dan gerakan lurus atas ukuran presisi. Yang ketiga, teknik menandai, mengukur dengan teliti menggunakan mistar atau jangka sorong. Yang kedua, menggaris dengan thread menggunakan penggaris baja atau siku. Yang ketiga, membuat titik acuan dengan center untuk pengeboran. Yang keempat, teknik membentuk, mengurangi palu dan landasan kecil untuk membentuk sudut tertentu, mengombinasikan gergaji dan kikir untuk membuat bentuk sesuai desain. Yang ketiga, menyesuaikan bentuk secara bertahap agar tidak terjadi deformasi berlebihan. Teknik finishing, menghaluskan tepi dan permukaan untuk menghilangkan geram. Yang kedua, menggunakan kikir halus atau teknik dark filling. Yang ketiga, memastikan hasil akhir rapi, simetrik dan sesuai gambar kerja. Nah, setiap dalam praktek itu anak-anak pasti kita harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Mau praktek apapun itu, nanti juga di dalam dunia industri. Oke, keselamatan dan kesehatan kerja ada 3. Dalam kerja bambu sangat penting untuk mencegah cedera, menjaga lingkungan kerja tetap aman, serta memastikan proses pengerjaan berjalan lancar. Penggunaan alat tangan, permukaan logam tajam, dan gerakan manual berulang memiliki risiko yang perlu dikendalikan untuk prosedur keselamatan yang benar. Oke, yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri (APD), kacamata pelindung untuk melindungi mata dari serpihan logam. Yang kedua, saratan kerja untuk mencegah luka gores saat memegang material. Yang ketiga itu sepatu keselamatan untuk menghindari cedera dan jatuh. Yang keempat adalah apron kerja untuk melindungi tubuh dari percikan dan gesekan lubang. Nah, yang kedua itu keselamatan untuk saat menggunakan alat. Pastikan alat dalam kondisi baik, tidak retak atau tumpul. Yang kedua, pegang alat dengan posisi yang benar dan stabil. Yang ketiga, jangan menggunakan tekanan berlebihan pada gergaji atau kikir untuk menghindari patahan atau slip. Yang keempat, periksa ratu apakah sudah menjepit benda kerja dengan kuat. Yang ketiga, posisi kerja yang benar, berdiri tegak dengan posisi tubuh stabil. Yang kedua, pastikan tinggi benda kerja sesuai agar tidak membungkuk terlalu rendah. Yang ketiga, usutkan rambut panjang dan hindari pakaian longgar untuk mencegah tersangkut alat. Yang keempat, kebersihan dan kerapian area kerja. Yang pertama, bersihkan serpihan logam menggunakan sikat, jangan tangan. Yang kedua, rapikan alat setelah selesai digunakan. Yang ketiga, pastikan lantai tidak licin
dan bebas dari umpan, poli atau berapa. Ya, yang terakhir adalah tindakan pencegahan tambahan. Jangan bekerja saat lelah atau kurang fokus. Yang kedua, berada pada area kerja yang berbahaya. Yang ketiga, matikan atau simpan alat dengan benar setelah digunakan. Baik, di sini juga ada kesalahan umum. Nah, yang pertama adalah menggunakan alat yang tidak sesuai. Kesalahan umum adalah memakai alat yang tidak cocok untuk pekerjaan tertentu, seperti kikir yang terlalu halus untuk pekerjaan kasar atau bekerja di tumpul. Hal ini membuat hasil kerja tidak presisi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, posisi kerja yang salah. Banyak siswa yang bekerja dengan posisi tubuh mungkuk atau tidak stabil. Posisi yang salah mengurangi kontrol terhadap alat, membuat hasil tidak rapi, serta berpotensi menyebabkan cedera otot atau alat terpleset. Yang ketiga, penjepitan benda kerja yang kurang kuat. Sering terjadi benda kerja tidak dijepit kuat pada rangkum. Akibatnya benda dapat bergerak saat dipikir atau digergaji, membuat proses tidak aman dan hasil tidak akurat. Yang keempat, terburu-buru dan kurang teliti. Bekerja terlalu cepat tanpa mengukur ulang sering menyebabkan ukuran meleset, permukaan tidak rata atau bentuk tidak sesuai gambar kerja. Ketelitian dan pengecekan berkala sangat penting. Yang kelima, area kerja tidak rapi. Serpian logam dibiarkan berserak atau alat ditaruh sembarangan. Lingkungan kerja yang berantakan meningkatkan risiko tergores, tersandung, bahkan merusak alat. Nah, anak-anak nanti kita pas di lab atau di bengkel, kita akan prakteknya itu membuat blok L, bentuk L atau U, plat siku atau plus. Nanti kita pas di bengkel akan membuat seperti ini. Pada pertemuan kelima teman-teman ya. Oke. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya. Ada yang ingin bertanya di sini, ada yang kurang jelas, dipersilakan. Oke, silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Pertanyaannya, mengapa keselamatan kerja dan juga penting dalam praktik kerja bangku Pak? Sebutkan 2 langkah keselamatan yang mungkin harus diperhatikan. Oke. Baik. Jadi ada apa? Soalnya mengapa keselamatan kerja dan kerja itu penting dalam praktik kerja bangku? Ya, sebenarnya ketiga di setiap praktik itu sangat penting untuk mencegah cedera dan menjaga lingkungan kerja aman. Terus tadi pertanyaan Ham, sebutkan 2 langkah keselamatan yang harus diperhatikan ya. 2 langkah keselamatan adalah menggunakan alat pelindung diri, itu seperti kacamata pelindung dan sarung tangan, serta memastikan alat dalam kondisi baik dan digunakan dengan benar. Begitulah saudara anak Ilham, bagaimana? Baik Pak, mungkin sudah jelas. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada yang ingin bertanya, siapa? Dipersilakan. Oke, saudara Rizky. Ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Pak. Oke, Rizky. Pak, untuk 3 bahan material yang digunakan dalam kerja bangku dan satu karakteristiknya itu apa aja? Oke, tadi udah ada tadi yang Bapak jelaskan. Yang pertama adalah baja lunak, mudah dipotong dan dikikir, cocok untuk latihan dasar. Ya. Yang kedua aluminium. Aluminium yang ringan, lunak atau mudah dibentuk. Ya. Yang ketiga tembaga atau kuningan, lebih lunak, cocok untuk presisi dan pekerjaan dekoratif. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada Pak. Cukup Pak. Oke. Nah, di sini Bapak yang menanya lah, dari yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak apa yang bisa anak dapat tangkap, boleh dikasih tahu dulu sama Bapak supaya Bapak tahu penilaian gimana. Gak ada? Oke. Nah, ini Bapak simpulkan materi kerja bangku menekankan pentingnya penguasaan teknik dasar permesinan manual seperti pengukuran, penandaan, pemotongan, penyikiran, dan pemeriksaan air. Baik, sekian sampai sini ada pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, Bapak minta maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.